kalau dia sudah bergelimang harta karena kebanyakan gampang goyang kalau udah dari top udah dibahas. Benar. Gimana kalau agama itu cuma ada satu? Apakah masih ada perang? Kalau ada perang, kira-kira masih berkodok agama lagi atau yang lain? Ini lebih gimana ya pertanyaannya ya? Ya, kalau menurutku ya tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar. Itu nggak akan pernah berhenti konflik kepentingan. Setuju. Menurut lu Masalah agamanya sih. Betul. Menurut lu sekarang lebih parah. Jadi gini, pertanyaan aku ganti. Lebih penting toleransi antar agama atau intra-agama? Intra-agama tuh kayak gimana maksudnya? Di dalam agama sendiri. Intra-agama? Oke, aku supaya antum lebih yakin ya. Lebih banyak problematika seagama atau lain agama? Lain agama? Nggak tahu ya, gue nggak bayang Seagama. sih. Seagama. Justru problemnya antara yang seagama gitu. Betul, lu bayangin ya. Aku jadi orang radikal nomor 2. Yang nobatin aku radikal nomor 2 siapa? Iya, gue nonton di podcast dari gue. Betul. Yang persekusi aku siapa? Sama-sama muslim. Yang jelek-jelekin orang siapa? Sama-sama muslim. Nah artinya toleransi intraagama menurutku lebih penting daripada toleransi antar agama. Contoh misalnya, kalau ada orang gak sholat dan dia bukan muslim. Erik gak sholat. Masa kita kemudian ngomongin, Rick lu parah lu, gak bersyukur lu. Gak mungkin kan. Orang dia bukan muslim gitu kan ya. Karena kita harus punya harapan apa terhadap Erik gitu maksudnya kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada orang muslim gak sholat. Nah orang-orang muslim mulai punya banyak pendekatan. Ada yang bilang jangan langsung kita judge. Ada yang bilang kita harus judge, nanti besok dia mati gimana. Ada yang judge-nya dengan keras dan segala. Dan itu berkonflik tuh. Kebayangkan ya. Nah artinya pemahaman terhadap pemahaman. Aku tahu arahnya kemana ini. Dan aku tetap tim mama. Gitu. Nah, tim mama tapi ngomporin terus. Iya jadi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana pendekatan-pendekatan ini kalau dia tidak didasarkan pada sesuatu yang benar maka dia akan terus-menerus membuat konflik. Jadi konflik tidak akan berhenti walaupun satu agama yang berkuasa. Karena bukan agama yang membuat sumber konflik itu tapi manusianya yang membuat sumber konflik. Manusianya balik lagi ke kepintaran kebaikan. Betul. Makanya bagaimana agama itu diterapkan sehingga meminimalisir konflik. Oke, kebayang. Contoh ya misalnya ya. Kalau kita lihat sekarang apa sih yang membuat manusia sering berkonflik? Envy, jealous. Jealous, oke. Itu jawaban bagus banget. Insecure, jealous, serakah, ya tujuh dosa besar itu lah. Itu membuat orang. Nah, Islam mensupres semuanya itu. Gimana caranya agar kita bisa senang ketika ngeliat orang lain baik? Tetangga beli mobil baru kita merasa senang juga. Itu diajarin Islam tuh. Bagaimana caranya ketika misalnya contoh, ketika kita lebih bodoh daripada orang lain, kita merasa senang. Ketika kita lebih pintar pada orang lain, kita mau nolong orang. Tuh, gue pas denger itu ya, lihat netizen Indonesia, aduh bisa nggak ya? Sekarang beda, dia lebih bodoh daripada orang lain, dia ngamuk. Iya benar. Dia lebih pintar, dia menjajah. Gitu kan? Benar. Lo happy nggak pas gue beli mobil baru gue? Oke, berarti dalam hati. Lie detector, kita lihat lie detector. Ya tapi nggak apa-apa sih, harusnya dia happy. Tapi itu memang sulit banget. Contoh ya, ini sederhana ya. Bukan berarti aku sebagai orang yang ketika orang lihat aku berbicara agama, aku bebas daripada semua itu. Aku punya setan juga. Contoh misalnya, suatu waktu ketika aku ngeliat ada orang, dia bicara agama tiba-tiba, terus aku lihat sesederhana hal, dia nggak follow aku. Kok bisa dia nggak follow aku ya? Sesederhana ini masalah hati kan. Tapi aku berpikir gini, lo kenapa kamu harus tersinggung dia gak follow kamu? Ini kan pertanyaannya, emang kamu siapa? Kalau kamu merasa bahwa kamu sepenting itu sehingga orang semua harus follow kamu untuk belajar bicara agama, berarti masalahnya kamu ngenalin Allah atau kamu ngenalin dirimu sendiri. Balik lagi kan, maka aku bilang ya harusnya aku seneng sih ya. Kenapa aku punya perasaan ini nggak benar, ini nggak bagus, aku harus hilangkan perasaan kayak gini. Itu contohnya misalnya dalam contoh kecil, contoh banyak yang lain ke istri, orang tua. Segala macam. Ini problematika kayak gini. Ini nggak bisa diselesaikan logika bisnis. Iya benar. Tapi dengan menata hati, karena urusannya semua di sini kan ya. Apa yang membedakan antara orang lahir miskin, tapi dia kemudian bersyukur, dengan orang lahir kaya dengan privilege, lalu kemudian dia jadi jatuh dengan itu. Ya cuma penyikapan aja. Nah Islam itu mengatur penyikapan itu. Jadi ini gue sambil jujur ya. Gue muslim yang percaya muslim, pengen belajar muslim, pengen ngedalamin. Tapi realitanya itu pun baru belakangan ini ya, gara-gara ada satu live event yang lumayan signifikan ya, pengen kayak lumayan trauma lah gitu. Ya, jadi nggak boleh Islam tuh kita menaati sesuatu tanpa sebab itu nggak boleh. Harus ada sebabnya apa. Contoh nih, aku coba untuk sebabnya ngambilin. Takut dimarahin mama sih. Nah, mama keluar ya. Mama lagi keluar. Oke, aku coba kasih gini. Lu pernah naik pesawat? Contoh ya, aku baca ada airport yang paling rame di dunia tuh salah satunya di Atalanta. Hartsfield Airport kalau nggak salah.